Bi. Ya. Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan doa pembuka ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada sore ini kami mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Kami dapat berkumpul kembali di ibadah kul 10 kami ini untuk sama-sama berdoa, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kuduskan dan sucikan setiap kami semua, dan ampunilah setiap kesalahan kami. Biarlah firman yang dibagikan ada rema yang bisa menguatkan di hati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sebab Engkaulah gunung keselamatan kami, dan tidak ada yang lain yang kami sembah di bawah kolong langit ini selain Engkau Tuhan Yesus. Biarlah semua umat-Mu bertekuk lutut dan semua lidah mengaku hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sepakat hati dan berdoa untuk pembicara kul 10 hari ini dengan Ibu Menli pada sore hari ini diberi hikmat marifat untuk memimpin ibadah kul 10 kami di era Pentakosta ketiga ini. Untuk terus memuliakan nama-Mu dan menuai jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dan biarlah api Pentakosta ketiga terus menyala-nyala dan dalam memberitakan firman-Mu, dan untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa di era pandemi ini dalam penggenapan amanat agung-Mu Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Ci Sisil. Shalom jemaatku CK7. Saya percaya kita semua hari ini siap untuk berkul, amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Tuhan, hari yang Engkau kasih Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan ini setiap hati kami yang siap untuk berkul dan kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan, amin. Mari bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Hanya Engkau Tuhan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama yang di rumah-rumah bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Bersatu suara katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
Katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ini iman kami Tuhan Yesus. Woo! Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang merasakan kasih Tuhan, katakan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang buta akan melihat. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami, melawat hati kami, melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat setiap rohmu, sembah Dia, sembah. Hiaralabaya shandaralabaya ralabaya shandaralabaralabaralaba. Kami rasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Hiaralabaya shandaralabaya sharalabaralabaralaba. Hiaralabaya ralabaya shando. Hirarabaya narabaya shande. Hirarabaya nalabaya sharalabaya ralabaralabaralabaralaba. Hiaralabaya sharalabaralabaralabaralaba. Curahkanlah. Mari yang di rumah-rumah katakan mujizat, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curah. Kami terima dengan iman Tuhan Yesus. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Berakul kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia,
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oke, terima kasih Ci Sisil. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Cimanli, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran, Ci. Shalom ya. Cimanli. Wanita-wanita cool, 10 yang hebat. Yang hebat. Saya bilang hebat karena kenapa? Semuanya benar-benar dipakai Tuhan. Apa aja bisa. Itu luar biasa. Apa aja bisa loh. Apa aja bisa loh. Yuk, siang ini kita mau sharing bersama ya. Saya percaya saya juga belum hanya masih belajar. Kita di sini nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Semuanya dipakai Tuhan. Cuman kita bagaimana mengaplikasikan kata-kata aja itu sebenarnya. Yuk kita belajar bersama ya. Kalau saya ada kekurangan nggak apa-apa. Boleh ini apa di ini aja di sharing kembali atau kasih input gitu ya. Saya hari ini mau bawa mengenai pendoa yang efektif. Tadi saya sebenarnya memang saya orangnya tuh ya suka kerja apa tuh ya mendadakan. Karena kalau saya siapin dari jauh-jauh bisa ngembleng semuanya, lupa. Saya tadi siang saya lihat apa ya pendoa yang efektif. Saya mau cari kata sinonim dari kata efektif. Ternyata efektif tuh ya kita sering ya ini efektif nih bagus nih, boleh bisa dipakai. Kita tahu efektif, tapi saya mau tahu kata-kata intinya tuh apa. Ternyata tuh yang itu kata efektif itu arti dari intinya tuh mampu, berhasil bisa juga, berkhasiat itu bisa juga ya, atau bahasa kerennya tokcer. Nah itu arti dari efektif. Nah pendoa yang efektif, bagaimana seorang pendoa yang efektif. Nah kita ini bicara di KUL POI yang kita hanya bicara sebagai wanita aja. Kita nggak bukannya pendoa yang syafaat buat bangsa negara yang lain. Kita hanya khusus buat wanita-wanita di WOI aja ya. Wanita adalah sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga. Saya percaya ibu-ibu dari WOI ini semua saya percaya semuanya untuk sebagai pendoa yang luar biasa juga. Semua pasti udah bisa berdoa. Cuman kita hanya mau ilustrasikan, mengaplikasikan mengenai pendoa yang efektif. Bisa saya ilustrasikan umpamanya seorang pendoa tuh seperti kita menanam pohon. Kita menanam pohon yang kita utamakan adalah pohon itu harus berakar. Dia turun ke bawah, terus ke samping. Dan akar tunggal, akar tunggal ya dulu zaman kita sekolah ya, serabut apa. Nah kita mau akar itu kuat. Nah akar itu udah kuat, nanti dia akan tumbuh tunas kecil. Nah kecil tunas itu bukan mandek begitu aja. Dia terus meninggi sampai tinggi sekali. Kenapa itu harus dia tinggi? Karena ini yang mendasar Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu, dia mempunyai alasan tertentu. Kalau umpamanya akar itu tidak kuat, dia tunas itu tumbuh menjadi satu pohon yang besar. Kalau pada saat suatu hari ada angin atau ada badai atau apapun yang datang, nah itu pohon itu nggak goncang, dia pasti kuat. Karena kenapa? Dia sudah mempunyai akar yang kuat, mempunyai dasar akar yang kuat. Nah begitu juga kita sebagai seorang wanita ya, kita tuh dibutuhkan kalau kita mau setiap daripada kita ya orang percaya, karena doa adalah nafas dari rohani kita. Kita butuh setiap hari, kita butuh doa itu benar-benar kita harus suatu nafas buat kerohanian kita yang kita tuh seperti satu pohon.
Kalau kita tidak berakar, tidak berakar rohani kita di dalam pertumbuhan iman kita, pada saat kita ada badai, ada masalah datang, kita nggak ini. Bukannya Tuhan nggak bilang ini loh, seorang pendoa apapun, pendoa inti, pendoa apapun, semuanya pasti pada mengalami masalah. Tidak lepas dari masalah. Nah, apa yang seorang pendoa? Pendoa itu sebagai intercessor, yaitu pengantara antara orang dengan Tuhan. Kita tuh sebagai pengantara, kita tuh yang seorang pendoa itu harus lebih kuat. Kita harus kuat. Nah, apapun pergumulan, apapun masalah, walaupun badai menimpa kita, walaupun ada pergumulan apapun, kita kalau kita dasar kita kuat, percaya deh. Karena saya percaya banyak wanita di sana pun semuanya pernah mengalami. Saya pun pernah mengalami dan sering mengalaminya. Tapi karena saya mengenal Tuhan, saya juga mau dekat dengan Tuhan. Saya walaupun ada masalah Pak, saya anggap itu masalah sebagai pendewasaan buat iman saya. Kalau buat saya ya udah, dan saya perkatakan selalu yang positif aja. Saya bisa perkatakan yang positif aja. Ya, contohnya saya pernah nggak saya kesaksian di sini. Saya pernah mengambil barang orang untuk dijual kembali, dan barang itu ternyata diretur dari buyer dari luar negeri. Dia nggak terima sama sekali. Itu barangnya tuh bisa bertruk karena puluhan ribu lusin. Sampai nggak salah 1 truk setengah, saya ingat dah dulu. Ini cerita udah lama. Baru saya mengenal Tuhan loh. Baru saya mengenal Tuhan saya masih dari kecil. Tapi saya baru mau bertumbuh, baru mau belajar kebenaran firman. Itu masalah itu datang secara akal budi saya nih kalau pada saat itu. Tuhan, saya baru mau menjadi ini. Saya dulu dipanggil sama Pak Kiki untuk menjadi pendoa waktu di Rayon 1D, saya ingat. Baru saya mau bertumbuh, baru saya mau belajar. Aduh, gimana? Itu dana yang bukan dikit. Dia retur, dengan enaknya dia retur. Kalau nggak mau diambil, ya terserah, kami nggak bisa bayar. Nah, kita mau ngambil barang apa uang hilang. Ya pasti kita minta, ya udahlah, kembaliin dong. Mau nggak mau kita terima. Aduh, barangnya gitu. Saya hanya waktu itu, ya saya hanya bersyukur ya, Tuhan biarin nggak apa-apa deh. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya ambil kata-kata positif. Mana tahu dia barang kembali, Tuhan ada berikan saya customer yang lebih baik daripada ini. Saya hanya berdoa di situ aja. Walaupun di dalam hati setiap manusia pasti nggak lepas dari ketakutan, rasa cemas ada. Itu semua orang ada pasti. Itu rumlah. Itu manusiawi lah ya. Ada rasa cemas, rasa apa. Tapi saya tetap bekerja, bertindak, yaitu melakukan orderan ke tempat-tempat yang lain. Bisa-bisanya emang waktu itu pas dekat-dekat bulan puasa lagi rame-ramenya. Ada satu MD dari supermarket satu, dia bilang, Ibu Mandi ada barang siloko nggak? Kalau kita bahasa kita. Itu barang, dia bilang ada, disiu semuanya, dibeli semuanya. Malah dengan harga yang lebih daripada yang itu. Itu saya pikir-pikir, Tuhan kita dahsyat ya, luar biasa ya. Padahal kita hanya percaya sama dia aja. Tapi dia melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita, bahkan timbul dari hati saya aja nggak kepikir barang ini bisa langsung diambil orang. Itulah cara Tuhan kita. Nah, saya percaya ibu-ibu ya semuanya ya, kita di sini kita menjadi sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga kita harus kuat. Kita kuat di dalam apa? Yaitu spirit rohani kita harus kuat. Kita harus mempunyai fondasi, yaitu harus banyak berakar di dalam berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita. Dan setiap pendoa juga harus peka juga dalam setiap kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, kayak di tengah-tengah yang orang yang mau diminta didoakan, yang biar kita mau berdoa tuh untuk menyentuh hati Tuhan. Biar Tuhan mempunyai belas kasihan. Saya percaya kita menggerakkan hati Tuhan ya sebagai seorang pendoa. Saya percaya dengan hati yang tulus kita berdoa menjadi pendoa yang benar, yang dewasa, itu pasti suatu hari kapan itu terjadi pasti Tuhan menjawab. Lambat laun kapannya waktunya Tuhan, pasti Tuhan menjawab setiap doa kita. Nah, saya mau bagikan ya bagaimana menjadi seorang pendoa yang efektif. Yang efektif ya. Seorang pendoa itu dibutuhkan apa? Yaitu kedisiplinan rohani.
Itu sangat butuh sekali. Satu adalah kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani ini yang diartikan adalah apa? Kehidupan kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita erat dengan Tuhan. Itu yang utama sekali. Karena seorang pendoa itu merupakan intercessor ya, tadi saya sudah bicarakan ya, yaitu sebagai pengantara seorang kepada Tuhan, bersyafaat, yaitu menghantar seorang percaya kepada komunikasi terus menerus kepada Tuhan. Itu yang harus kedisiplinan, itu penting sekali sebagai seorang pendoa syafaat dan pendoa yang efektif. Seperti di Efesus 6 ayat 18, coba kita lihat. Yuk kita buka yuk di Efesus 6 ayat 18. Bisa salah satu bacakan Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Bisa ada yang bisa bacakan buat saya? Halo? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, tak putus-putusnya. Kita benar berseru, kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta permohonan kepada Tuhan. Karena seorang pendoa juga harus mengenal kehendak Tuhan. Kita berdoa, kita minta kehendak. Kita harus seperti tadi apa yang pembawa doa yang ini doa pembukaan. Memang Tuhan, saya berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kita berdoa, seorang pendoa itu penting sekali kita harus mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Dan juga pastilah kalau kita tahu kehendak Dia, pastilah doa kita pasti dijawab. Itu berarti Tuhan tuh berarti Tuhan tuh seorang pendoa tuh sangat penting mengenal akan kehendak Dia, kehendak Allah kita. Yang mana kita harus mengendak kehendak Allah kita ya. Kehendak Tuhan dapat dinyatakan yaitu melalui Tuhan sendiri, yaitu firman-Nya. Kalau kita sebagai seorang pendoa, kita nggak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah ya seperti ikut dalam persekutuan seperti di KUL gitu ya. Kita bagaimana bisa mengenal kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah membuka kitab suci, kita tidak pernah ya mendengar-dengar seperti khotbah-khotbah, seperti ibadah, seperti doa fajar. Bagaimana kalau kita jarang kita mengikuti ibadah-ibadah ataupun membaca Alkitab secara kerohanian, kita nggak mengenal, kita nggak tahu kehendak Tuhan itu apa itu kehendak Tuhan. Nah itu coba kita bisa Tuhan tuh yang menginginkan kita yang supaya kita apa yang firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Contohnya, coba kita baca di Yohanes 15 ayat 7. Saya minta salah satu bacakan buat saya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin, amin, amin. Tuh. Karena Tuhan mau tuh firman-Nya ada di dalam kita. Kita kan kehendak Tuhan yaitu Tuhan sendiri yang berfirman, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, Tuhan bilang apa? Apa saja loh. Bukan satu, apa saja. Apa yang saja yang kamu minta sebagai seorang pendoa. Pendoa itu yang kita punya ada permohonan, permintaan kepada Tuhan. Apa saja Tuhan bilang yang kamu minta, Tuhan akan memberi. Itu luar biasa janji Tuhan. Bukan kata manusia, itu kata Tuhan. Apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatinya. Itu luar biasa loh. Saya punya kesaksian juga ya. Dulu saya baru terima Tuhan, nggak salah tahun berapa ya, tahun 93 ya, mulai mau ikut pelayanan, diajak Pak Kiki untuk sebagai seorang pendoa. Itu mau dibimbing, ada bagian guru pembinanya itu waktu dulu Ibu Ruth Retnosari. Dia tuh bagian pendoa, dia tuh mengajar. Saya dan teman saya Ibu Acen disuruh ke sana, dikirim untuk menjadi pendoa untuk Rayon 1D waktu itu di
di Sunter Mall, saya ingat. Pada saat saya mau mengambil ini keputusan ini, saya emang dulu saya takut. Karena saya kan dari Katolik ya. Saya taunya doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doanya ya yang tertulis punya yang bisa kita baca. Kalau untuk doa jarang sekali saya buat doa buat orang lain, terus doa jarang. Banyak kan doa ya permohonan buat diri sendiri, buat keluarga, buat usaha, buat anak-anak, paling buat pribadi aja. Kalau namanya doa orang lain tuh nggak ngerti. Nah, pada saat itu saya minta Tuhan kasih saya tanda. Tuhan kasih saya tanda bahwa apakah Tuhan bisa pakai saya sebagai seorang pendoa. Saya juga bingung, masa saya baru masuk gereja, baru masuk mengenal Tuhan secara, ya baru mau mendekat kepada Tuhan gitu ya. Mengenal firman-Nya aja masih belum gitu bisa ya, belum gitu ngerti. Tapi saya disuruh jadi seorang pendoa. Saya percaya kita kalau seorang hamba Tuhan yang diurapi, setiap hamba Tuhan saya percaya itu diurapi. Kalau setiap hamba Tuhan kalau sampai mau milih saya yang belum bisa apa-apa, saya percaya itu ada rencana Tuhan. Itu ada satu kesempatan, saya anggap suatu kesempatan buat saya untuk bertumbuh. Nah, saya coba untuk ini ke sana belajar. Aduh, rasanya kok orang Kristen doanya buat orang lain, katanya sebagai kita harus bersyafaat, kita harus mendoakan orang lain, kita harus belajar lebih banyak lagi. Rasanya kok ini ya beda gitu. Kalau saya kan dulu kan doa ya doa rosario, doa Bapa Kami, Salam Maria, paling begitu aja. Jarang sekali deh. Jarang pada waktu itu saat dulu ya. Sekarang sih banyak. Emang sebenarnya sih banyak. Cuman saya belum bertumbuh di dalam mendoakan orang lain. Tapi Tuhan suruh hambanya memilih saya menjadi seorang pendoa. Nah, saya mau belajar taat waktu itu. Saya bilang, Tuhan saya mau belajar taat. Saya mau coba. Saya pergi ke sana dan belajar. Rasanya tuh banyak sekali. Itu ternyata sebagai seorang pendoa, kita tuh berdiri duduk di belakang layar. Pendoa tidak pernah menampilkan diri. Selalu dia di belakang layar. Seperti gereja. Itu pendoa tuh selalu di belakang layar. Satu gereja, satu keluarga tanpa ada pendoa syafaat, tanpa ada pendoa yang kokoh, pendoa inti, itu nggak bisa berdiri dengan baik. Benar, ini saya udah ngalamin sih. Ini saya benar-benar kita mau memulai dari satu gereja baru aja, itu kita butuh pendoa-pendoa yang efektif, yang luar biasa, yang mau membayar harga. Itu pendoa juga membayar harga loh. Tanpa dikasih apapun, tapi Tuhan yang mencukupkan. Tuhan bahkan memberikan yang lebih daripada itu. Itu yang saya percaya. Sebagai seorang pendoa, percaya. Saya percaya Tuhan tuh mempunyai satu bonus yang luar biasa ya bagi setiap pendoa. Jadi kita tuh setiap kita benar-benar harus menjadi pendoa, khususnya di tengah-tengah keluarga kita ibu-ibu ya, menjadi pendoa inti di tengah-tengah keluarga kita, menjadi pendoa syafaat bagi suami, anak, mungkin orang tua sekitar kita. Nah, seperti di KUL, nah kita menjadi pendoa di tengah-tengah KUL. Teman ada yang membutuhkan, ada kesulitan, ada masalah, kita berumbuk dengan sehati dan sepakat kita berdoa, kita minta Tuhan hadir, pasti Tuhan menjawab setiap doa kita. Dan seorang pendoa juga membutuhkan apa? Kedewasaan rohani. Sangat dibutuhkan kedewasaan rohani. Kita nggak bisa seorang pendoa yang kita meminta yang di luar dari nalar kehendak Tuhan. Seorang pendoa itu ya kita harus dewasa rohani dan juga mempunyai sifat karakter yang baik. Kita nggak bisa, saya masih ingat dulu saya belajar ini doa waktu doa dengan Ibu Ruth juga dulu ditekankan menjadi pendoa ya harus menjaga mulut katanya, tidak boleh gosip, tidak boleh cepat marah, emosi. Nah itu seorang pendoa, mulutnya tidak boleh lebih cepat berkata daripada mendengar katanya. Saya diajar sama Ibu Ruth tuh banyak sekali saya dibimbing di sana. Pembentukan karakter, kita punya cara bicara, itu Ibu Ruth tuh luar biasa dulu saya belajar di sana. Dan juga
Dia juga menekankan kita ya, kita semua pendoa harus mempunyai, sebelum kita melangkah untuk berdoa, kita harus punya satu iman. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, dia yang mampu untuk melakukan. Walaupun secara manusia kita tidak lihat di mata jasmani kita, tapi kita percaya. Ini ada satu kesaksian saya lagi. Dulu saya pernah, ini di tenggorokan saya ini bengkak, membesar. Mau telan aja susah. Kalau zaman dulu kita masih bilang FA ya, family after ya. Kita tuh nggak bisa seperti kul sekarang jarang ya bilang kubu doa apa ya. Kalau dulu harus ada kubu doa. Kita ambil ini hari apa, teman-teman yang dekat yang mau membayar harga. Nah, kita ketemu teman-teman kita berapa orang sekelompok, kita doa dulu, kubu doa dulu. Atau sebelum mulai dari ibadah family altar, kita harus doa dulu. Itu yaitu membangun kubu doa. Nah, dulu saya tuh doa tuh selalu kalau memang teman yang Manli doa. Ya kalau doa kan dulu kita udah biasa, kalau doa tuh masuk dalam doa peperangan, ada aja gitu yang harus dengan suara yang kencang. Sedangkan ini saya sakit sekali. Telan aja saya mesti begitu pegang leher saya, sakit sekali. Pada waktu itu saya juga ikut melayani yaitu kesembuhan ilahi. Ibu Ruth juga yang pegang di blok LC, saya masih ingat. Saya hanya doa, Tuhan, saya bagaimana sebagai seorang pendoa, sedangkan ini leher saya mau suara aja sakit, mau telan aja sakit. Saya makan aja mesti gitu, pegang di leher. Saya bilang, bagaimana saya ini sebagai seorang pendoa. Pada waktu itu saya kalau diajarin mendoakan orang sakit kan, kita harus memeluk dia, kita harus memberikan satu doa buat dia, memberikan dia suatu supaya adem, supaya dia merasa ada satu hiburan, kita dengan kata-kata yang menghibur, menguatkan dia. Sedangkan leher saya ini sakit, nggak bisa buat doa aja susah. Nah, pas kebetulan waktu itu ada satu hamba Tuhan dari luar negeri, dia mendoakan siapa mau ini. Saya bilang, saya juga maju. Loh, ini pendoa malah yang sakit katanya. Ya biar nggak apa-apa. Tapi waktu saya maju, saya bilang, Tuhan saya percaya. Tuhan mau sembuhkan saya melalui dari hambamu ini yang kau urapi. Saya hanya berkata begini aja. Nah terus kalau Tuhan mau pakai saya untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pakai saya. Biar melalui ini pastor ini saya disembuhkan melalui kuasa Tuhan. Saya hanya doa simpel begini. Benar saya didoakan ya masih sakit. Tapi saya sangat amat percaya kuasa Tuhan yang mengalir, kesembuhan buat saya. Benar, saya sembuh. Kapan sembuhnya saya juga, biarpun bukan seketika itu juga ya, tapi saya nggak tahu, pada waktu itu saya udah ke dokter Mahri Mardiono, dari ronsen ternyata katanya ada kelenjar, harus disedot, dioperasi, dikeluarin. Kalau nggak dikeluarkan dalam 3-4 bulan akan terjadi tumor atau kanker. Itu dokter, sampai hari ini suratnya juga surat referensi untuk ke dokter bagian operasinya di Rumah Sakit Husada, saya ingat masih ada, saya simpen sekarang juga. Dia bilang bisa terjadi ini. Saya didoakan dan saya percaya dan saya aminkan dengan iman saya, itu terjadi suatu kesembuhan. Hari apa sembuh, kapan sembuh, saya juga nggak tahu. Itu kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Karena saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun pada saat ini saya masih sakit. Saya bilang, Tuhan saya percaya. Kesembuhan pasti kau berikan. Pada saat itu saya perkatakan dengan iman. Saya percaya Tuhan pakai saya untuk sebagai hambamu untuk memuliakan namamu. Karena setiap kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti sebagai seorang pendoa yang efektif, pasti Tuhan kabulkan. Saya ini bawa hanya sebagian dari ini ya, dari sharing ini. Saya mau mengajak teman-teman, mungkin kalian juga mempunyai satu kesaksian mengenai pernah doa yang efektif. Coba boleh di-sharingkan juga. Kita sini kita prolog bukan monolog ya, kita prolog. Jadi bisa saling mendukung. Mungkin ada yang mau ini sharing, mau ada kesaksian mengenai pendoa yang efektif coba. Lady. Ayo. Oke. Jadi emang benar ya, kita kayak kata Cimandi tadi kan, kalau seorang istri itu jadi
seperti pendoa di dalam roh, bukan seperti, emang harus ya jadi Harus. tiang doa dalam keluarga ya kan. Ya. Nah, hal-hal kecil aja. Kayak waktu itu anak saya yang bontot kan kelas 3 SMP ya. Jadi dia udah ujian, tinggal tunggu pengumuman. Jadi waktu sebelum dia ujian, sesudah apa sebelum. Jadi mau ujian praktek dulu nih ceritanya kan. Nah, dia udah keluhin dia punya pinggang, sepanjang pinggang bawahnya itu sakit banget, udah sekitar 2 minggu kali. Saya pikir Ya. karena di rumah dia sekolahnya online, terus habis itu dia main game, jadi kebanyakan duduk barangkali. Saya pikir begitu. Saya cuma bilang, kamu kebanyakan duduk, coba jalan kek apa kek, jangan seharian duduk aja di situ. Udah, saya pikir cuma begitu aja. Jadi pada saat hari Jumat, dia mau ujian minggu depannya hari Selasa. Jadi hari Jumat sebelumnya dia benar-benar nggak bisa jalan. Itu udah 2 minggu dari waktu dia keluhan nih, kayaknya sakit, kayaknya nggak enak, kayaknya begini begitu. Saya cuma bilang kamu jalan, cuma gitu-gitu aja. Tahu-tahu hari Jumat itu dia tuh benar-benar kesakitan, sampai mau jalan aja udah kayak aduh sakit nih, sakit, mau duduk mau berdiri tuh dia udah kayak kakek-kakek gitu, padahal baru anak kelas 3 SMP kan. Terus dia bilang pas mau tidur malam, dia bilang, nih gimana nih, kan hari Selasa mau ujian PJOK, itu kan olahraga ya, olahraga pakai disuruh lari kayak pakai fisik gitu, gimana nih kalau Glenn pinggangnya ini aja mau berdiri aja sakit gitu. Saya bingung kan, aduh Tuhan ini gimana, ini ujian praktek. Udah pas udah gitu, saya cuma bilang, kita doa aja, saya bilang gitu kan. Kita doa aja, saya doain dia. Terus pada saat saya lagi doain dia, kayak bilang, coba deh buka YouTube, kayak gitu. Coba deh buka di YouTube, cari ada kayak fisioterapi kan suka ada tuh, pinggang sakit lah apa. Jadi pada saat saya doain dia itu, saya kayak dapat begitu gitu. Tapi sambil saya doa, oh iya ya, coba habis doa, saya iseng-iseng tuh buka-buka di YouTube. Saya lihat, oh ada nih, saya lihat gerakannya gampang. Ada sekitar 5 gerakan atau 6 gerakan gitu. Saya cuma bilang, Glenn, saya bilang anak saya, coba deh Mami ajarin, nanti Mami arahin gitu. Dia bikin aja sesuai apa yang saya lihat di YouTube gitu kan, hitungannya. Pokoknya saya ikutin deh bener-bener. Udah tuh kita lakuin tuh sekali, hari Sabtunya sekali, jadi baru 2 kali. Baru sekali aja dia udah bilang, nih iya nih. Jadi habis doa itu kita lakuin tuh udah malam, sekitar jam 11-an. Terus nih enak nih, udah bisa, maksudnya pas dia bangun udah agak mending lah daripada yang tadi gitu. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Nah besok ulang lagi tuh, pas mau tidur saya suruh dia kayak gitu, saya yang arahin pokoknya. Puji Tuhan, hari Minggu bangun pagi, demi udah enak banget ya, ini udah begini. Saya udah bilang, aduh puji Tuhan, saya bilang yang ngomong sama saya itu pasti Tuhan gitu, buka YouTube. Memang Tuhan sembuhin kita bisa ya, kita nggak ngapain juga bisa, tapi kan ya kita juga ada hikmat kan. Zaman sekarang, zaman modern, apa aja ada ya, kalau kita searching tuh pasti ada hal-hal yang kayak begitu. Kadang nggak ada di pikiran kita memang. Jadi pada saat kita berdoa, Tuhan kasih itu, jadi kayak dapat hikmat. Oh iya ya, harus begini, harus begini. Jadi puji Tuhan, Selasanya itu, hari Selasa dia udah sehat sempurna dan dia bisa ikut ujian PJOK itu olahraga. Ya, gitulah. Jadi benar, kita apa-apa tuh memang harus bawa dalam doa, apalagi kita seorang istri. Ada apa saja yang terjadi di rumah, pasti kita tuh yang paling peka tuh, yang paling pertama. Kadang saya memang begini, memang suami kepala keluarga ya, tapi kalau apa tuh doa yang paling cepat istri. Iya benar, emang benar. Nggak disuruh pun kadang di tempat langsung diam, dalam hati ke doa, Tuhan ya, udah gitu-gitu deh. Kalau ada apa-apa tuh paling cepat tuh, kita lagi jalan pun, kita lagi ada terjadi sesuatu, kita yang duluan, udah doa duluan dalam hati gitu. Jadi ya itu gunanya kita berdoa sungguh-sungguh. Dan
Ya, Tuhan juga melihat hati kita ya, Cimenli. Jadi itu mungkin kesaksian dari saya, Cimenli. Terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa. Sebagai seorang pendoa yang doa di tengah-tengah keluarga, iman dari ibu mampu mengubah situasi loh. Yang sakit menjadi sembuh, yang tidak ada bahkan menjadi ada. Itu saya percaya. Mungkin ada teman yang lain yang mau kesaksian mengenai pendoa di tengah-tengah keluarga atau apa aja. Mungkin ada yang lain? Ayo, satu lagi. Siapa yang mau? Ya udah deh, saya yang bicara dulu lagi deh. Oke. Maaf, saya lagi di luar ya. Pendoa terima kasih dulu sama cici aku ini nih. Jaslan Trip. Tapi luar biasa, keren dia punya kerohaniannya. Dari tahun 93 ya, Ci ya. Benar-benar itu luar biasa. Oke, saya dari kesaksian saya juga ya pengalaman hidup saya ya, dan juga saya banyak tahu juga seorang pendoa efektif. Kita tuh harus punya hati yang kudus dulu. Dengan perbuatan kita seperti Cimanli bilang tadi ya, karakter kita dan perbuatan kita dulu. Kalau perbuatan kita benar, benar-benar dikuduskan sama Tuhan, saya percaya juga doa kita pasti dikabulkan. Amin. Ya. Dan juga kalau misalnya kalau ada yang sakit kayak misalnya nih kayak sekarang nih mertua saya lagi sakit nih ya, saya minta dukung doa juga. Nah, saya minta dukung doa karena lebih dari satu orang itu pasti Roh Kudus itu pasti ada. Doa kita pasti dikabulkan. Ya. Dan juga tambahan saya juga pendoa yang efektif. Selain itu juga harus mempunyai satu hati iman yang kuat. Iman bahwa kita lagi mendoakan, bukannya kita pintar. Kadang-kadang kita ada banyak lihat orang yang doanya pintar banget, ya, bertata bahasa yang baik, ya, bagaimana, tapi kalau dia punya iman nggak begitu bagus, nggak begitu kuat gitu ya sama Tuhan, saya rasa kurang efektif ya. Tapi kalau dengan iman yang kuat, ya, saya percaya itu pasti ada terjadi mujizat gitu loh. Amin. Mujizatnya apa aja? Mujizatnya mungkin kesembuhan, pemulihan dan sebagainya. Ya, saya sendiri juga lagi belajar nih. Saya lagi belajar untuk segala sesuatu yang terbaik buat saya gitu loh. Karena saya udah lihat banyak sekali yang pendoa-pendoa yang saya bukannya menjudge ya, enggak. Tapi saya melihat banyak orang yang pendoa-pendoa yang pintar sekali, tapi dia punya hati belum kudus dan juga dia imannya ya slightly like believe or don't believe gitu loh. Karena kan itunya semuanya itu kan udah ada waktunya Tuhan ya. Waktunya Tuhan juga. Dan juga saya percaya juga pendoa yang efektif juga harus mempunyai satu benar-benar di dalam Tuhan, yang bersandar dalam Tuhan, yang benar-benar pokoknya yang all everything God gitu loh. Semuanya harus ke Tuhan. Bukannya ada yang kadang-kadang ya, gue mau tanyain deh ke paranormal, ke mana kalau ini, ke itu segala. Ya, itu tuh belum, saya rasa itu kurang efektif ya. Saya rasa begitu. Itu tambahan saya aja deh. Ya. Oke. Benar. Memang sangat benar. Kita kalau umpamanya kita berdoa, jadi kita nggak boleh seperti firman Tuhan bilang, kita nggak boleh bimbang. Kalau kita berbimbang, Tuhan jatuh pasti. Nggak boleh pakai akal ini. Kita nggak bisa lihat dari mata kita jasmani kita tuh yang kita harus fokus bahwa Tuhan kita mampu. Langkah dengan iman. Itu pasti akan terjadi sesuatu. Oke? Oke, ya siang ini ya, sore ini kita sharing yang ini. Saya percaya ibu-ibu POI 10 ini pasti dipakai sebagai laskar Kristus, menjadi pendoa yang tangguh
Saya percaya. Ini permohonan doanya sudah sedemikian banyak. Saya percaya Amin. kita dengan sehati dan sepakat kita doa, kita panjatkan doa, minta belas kasihan Tuhan, kita minta menjamah hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa kita. Oke, ya saya tutup dengan doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau sore ini Tuhan kami boleh sharing mengenai pendoa syafaat, pendoa yang efektif. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai Tuhan setiap wanita-wanita di WOI 10 ini Tuhan mempunyai spirit pendoa Tuhan dan menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarganya, menjadi pendoa yang disiplin dengan dalam waktu-waktu doanya, mempunyai iman dan berani melangkah menjadi laskar Kristus, mempunyai kepekaan akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan kedewasaan rohani Tuhan, biar kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami berdoa tidak melihat dari kenyataan, tapi kami melihat dari kacamata Tuhan, walaupun tidak ada apa-apapun, tidak ada terjadi apapun di depan saat ini, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup. Dengan kacamata Engkau sendiri Tuhan, Engkau akan menyatakan bahwa Engkau ada bersama kami. Setiap doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terjadi suatu gerakan rohani. Di dalam nama Yesus hamba serahkan Tuhan, Kuljan Elok Tuhan, setiap ibu-ibu wanita-wanita di Kuljan Janur, di WOI 10 ini Tuhan, Kau pakai semuanya Tuhan, Kau pakai lebih lagi, lebih heran lagi. Hamba serahkan Tuhan, WOI 10 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Cimanli. Kita sore ini makan kenyang ya. Luar biasa firman-Nya, kita kenyang deh makannya, luar biasa. Terima kasih juga Cimeni, Lady, kesaksiannya sangat menguatkan. Yuk, kita semangat berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Walaupun mungkin Tuhan belum jawab doa kita ya Cimanli ya, tetap kita boleh jemu-jemu berdoa. Iya, benar. Iya, oke. Sekarang kita foto bersama kali ya Cisil ya. Boleh yuk, Cici open kamera, benerin rambut dulu, senyum. Silakan Cisil. Iya, oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Aduh. Kayaknya belum buka semua deh. Oh iya, belum buka. Ci Betty, Citia. Yuk. Lagi ya. 1, 2. Udah ya. Udah Kak, Ci? Giginya udah mau kering, Ci. Udah. Kebetulan hasilnya baik. Oke. Cantik. Cantik. Ya, sekarang Ci Ira boleh kasih pengumuman, Ci. Oke. Shalom semuanya. Teman-teman Dikul. Waduh, firman hari ini bagus sekali ya, Cimanli ya. Semoga kita semua di sini bisa menjadi pendoa yang efektif ya. Amin. Buat keluarga kita, buat sekeliling kita, buat anak-anak kita, buat teman-teman kita semuanya. Amin. Juga terima kasih buat Lady sama Manny, kesaksiannya juga bagus banget ya, menguatkan. Saya juga mau ini menambahkan sedikit sih, walaupun doa kita udah dijawab, kita juga nggak jemu-jemu, tetap berdoa terus. Benar. Amin. Harus tetap berdoa supaya kita menjadi lebih kuat lagi, lebih efektif lagi doanya, gitu. Iya. Saya cuma mau nambahin pengumuman sedikit ya. Mungkin seperti biasanya setiap kita habis ibadah Jum ini ada persembahan ya. Mungkin bisa di share ini di screen Cecil, persembahannya ke
ke KUL WOI 10 ya, ke BCA, ke rekening Indawati Nur Salim. Boleh dicatat ya teman-teman ya. Nanti untuk persembahan ke 4281745 berapa tuh? 713 ya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin kita nantinya akan ada lagi 2 minggu setelah ini kita akan adakan KUL online lagi ya. Kira-kira 2 minggu setelah ini yaitu hari Rabu juga. Jadi untuk KUL selanjutnya online dulu, mungkin nanti next month atau 2 bulan lagi kita bisa onsite begitu. Kayaknya cuman itu aja sih pengumumannya, cukup sampai di sini. Ya, saya kembalikan kepada Febe untuk doa Thank dan you, Ci Ira. Ye, kata Lady. Onsite, seneng ya Lady ya. Onsite kita Iya seneng dong. loh. Iyalah, senang lah ketemu. Iya. Kemana Lady kita ke itu ya, ke Serpong ya? Tuh tempat Lia tuh. Serpong, liwetan ya. Iya, oke. Siap. Liwetan. Semangat. Ya ditunggu nanti kita bisa bertatap muka, bisa ya lebih berasa lah ya kebaktiannya ya. Lebih in touch gitu loh ya. Iya, lebih intim ya. Betul. Oke. Sekarang kita mau doa syafaat. Cisari, boleh siap untuk doa syafaat? Mungkin ditambahkan kita doain untuk mertuanya Cimeni ya, sama Civenita ya. Penita. Ya. Oke, Thank baik. you. Silahkan Ci. Ya, mari teman-teman kita bersatu hati ya, kita berdoa. Bapak, kami datang kepadamu, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami datang pada sore hari ini kepadamu, kami mau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua untuk boleh bersama-sama berkumpul, memuji, membesarkan, memuliakan, dan mendengarkan berita tentang kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam acara KUL WOI 10 ini Bapak. Biarlah kiranya ibadah KUL 10 ini senantiasa Kau berkati sehingga dapat terus berlangsung dan biarlah melalui KUL 10 ini kami dapat memenangkan dan membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Gembala Sidang kami Bapak Niko dan Pak Yanto, agar kiranya Engkau senantiasa membimbing dan memberkati pelayanan mereka bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang mau memberikan waktunya untuk melayani dalam acara ibadah KUL 10 ini sehingga dapat berlangsung dengan sangat penuh sukacita hingga akhir pada acara ibadah ini. Kami juga mau berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau berkati para pemimpin negara kami, Pak Jokowi, juga pejabat-pejabat yang duduk di dalam pemerintahan negara ini, agar Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, berkati kami semua Tuhan, teman-teman yang telah hadir dalam acara KUL 10 ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, juga keluarga kami, agar senantiasa hidup kami selalu ada di dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Kami percaya semua jerih payah kami di dalam mengikut Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran ada Allah yang setia dan adil. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersatu hati Tuhan, bersama-sama berdoa untuk mertua Cimeni yang sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah kiranya kuasa biru-biru darah Tuhan Yesus mengalir dan menyembuhkan serta memulihkan mertua Cimeni. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Venita. Biarlah Tuhan sembuhkan kaki Ibu Venita yang suka bengkak Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan urapi agar kesembuhan terjadi dan kaki Ibu Venita tidak bengkak lagi. Kami juga berdoa Tuhan agar apartemen yang Bu Venita jual Tuhan, agar semua transaksinya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua doa ini kami minta dan kami alaskan hanya di dalam satu nama,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Doa berkat boleh, Ci? Siapa ya, Ci Mania, doa berkat? Ayo, saya bawakan doa berkat ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Thank you, Cimeni. Thank you, Ira.